Halo, saya Rian Fernando atau yang akrab disapa Nando. Saya adalah mahasiswa PGSC kelas korporat dan video ini adalah video ujian tengah semester saya pada mata kuliah Teori dan Praktek Komunikasi Gasal tahun 2023 dengan dosen Bapak Wahyu Tama. Dan video ini akan mencoba memaparkan mengenai dua hal. Yang pertama adalah evaluasi terhadap salah satu kampanye sosial menggunakan teori of planned behavior. Dan yang kedua adalah teori interaksi simbolik dengan menganalisa proses pembentukan identitas atau konsep diri seseorang di sosial media. Dan pertanyaan pertama yang akan coba saya paparkan adalah mengenai kampanye yang tengah dilakukan ataupun baru saja dilakukan oleh Fore Coffee dengan kampanyenya yakni For Essential You. Latar belakangnya, Fore Coffee meluncurkan kampanye For Essential You atau Cintai Diri Sendiri dengan tujuan utama meningkatkan kesadaran sosial tentang pentingnya pemahaman diri dan kepercayaan diri, terutama di kalangan anak muda. Dan ketika saya coba mencari, ada sejumlah hal yang saya temukan mengenai bagaimana korelasi antara coffee shop dan juga krisis identitas. Yang pertama adalah sebagai tempat pelarian atau refleksi diri, di mana coffee shop tak jarang menjadi tempat di mana individu pergi untuk merenung atau sekedar bersantai, di mana tempat tersebut atau lingkungan tersebut memberikan kesempatan baginya untuk sekedar merenung diri mengenai identitas mereka, tujuan mereka, ataupun menumbuhkan kepercayaan diri mereka. Yang kedua adalah pertemuan sosial dan juga dukungan emosi, yakni coffee shop seringkali digunakan sebagai tempat pertemuan sosial. Ketika seseorang mengalami krisis identitas atau masalah kepercayaan diri, dukungan sosial dari teman-teman atau keluarga di lokasi tersebut dapat menjadi sangat amat penting. Yang ketiga adalah relaksasi dan juga melepas stres. Tak dipungkiri, memang konsumsi kopi ataupun minuman favorit di coffee shop dapat menjadi salah satu cara yang efektif untuk bisa meredakan stres dan juga meningkatkan self-esteem ataupun kepercayaan diri serta meningkatkan mood yang positif. Selanjutnya adalah kreativitas dan inspirasi, di mana coffee shop seringkali menjadi tempat di mana orang datang untuk bekerja, menulis, merencanakan proyek kreatif, dan lain sebagainya. Ketika seseorang mengalami krisis identitas, lingkungan yang penuh dengan inspirasi coffee shop salah satunya ini bisa membantu mereka menemukan jati diri mereka dan merencanakan langkah-langkah untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, karena hal yang positif itu menular. Kemudian ada beberapa alasan mengapa Fore Coffee memilih untuk melakukan kampanye ini. Yang pertama adalah pengaruh positif pada komunitas pelanggan, di mana melalui kampanye ini, Fore Coffee berharap dapat memperkuat ikatan dengan para pelanggan mereka dengan menyampaikan pesan-pesan yang positif. Yang kedua adalah integrasi nilai berkelanjutan, di mana Fore Coffee juga berupaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai berkelanjutan dalam bisnis mereka. Sebelumnya, mereka telah bermitra dengan Robris untuk mendaur ulang cangkir plastik menjadi mebel daur ulang. Dan ini menciptakan kesadaran tentang pentingnya keberlanjutan. Dan kampanye ini adalah langkah dalam upaya mereka untuk menciptakan dampak positif lain pada masyarakat. Selanjutnya adalah pengenalan merek yang lebih luas. Selain itu, melalui kampanye For Essential You atau Cintai Diri Sendiri, Fore Coffee berharap meningkatkan kesadaran merek mereka. Dengan pesan positif tentang kepercayaan diri dan pemahaman diri, mereka ingin lebih banyak menarik pelanggan dan juga menarik perhatian publik. Dengan demikian, coffee shop juga dapat memiliki peran yang signifikan dalam mendukung individu yang menghadapi krisis identitas dan isu kepercayaan diri, di mana Fore Coffee menemukan data bahwa 8 dari 10 anak muda tengah mengalami krisis kepercayaan diri yang menjadi latar belakang mereka melakukan kampanye ini. Evaluasi kampanye For Essential You dengan teori of planned behavior. Yang pertama, attitude. Sikap positif terhadap diri sendiri. Kampanye ini berhasil meningkatkan sikap positif terhadap diri sendiri di kalangan anak muda, terutama melalui cerita pribadi brand ambassador mereka, dan hal ini membantu menciptakan sikap positif yang diinginkan. Sikap positif terhadap Fore Coffee. Fore Coffee berusaha membangun hubungan positif antara merek mereka dan peningkatan kepercayaan diri. Kolaborasi dengan brand ambassador mereka
terlihat sebagai pendukung anak muda dalam memperoleh self-esteem atau kepercayaan diri. Normative belief. Kampanye ini mempengaruhi keyakinan normatif dengan mengajak Cinta Laura sebagai ambasador, di mana sosok ini dianggap berpengaruh pada masyarakat dan dipercaya dapat memotivasi anak muda untuk memperhatikan isu-isu kepercayaan diri. Kampanye juga menyampaikan bahwa isu kepercayaan diri ini umum dialami oleh banyak anak muda dan menciptakan keyakinan bahwa mereka tidak sendiri dalam perjuangan ini. Perceived behavioral control. Kampanye memberikan saran dan teknik seperti meditasi atau mengurangi penggunaan media sosial dan membantu anak muda meningkatkan kepercayaan diri mereka. Dan ini memberikan kesan bahwa mereka telah memiliki kendali atas tindakan mereka untuk lebih merasa percaya diri. Analisa kesuksesan atau kegagalan kampanye Cintai Diri Sendiri dari Forecoffee. Kesuksesan. Pemilihan duta kampanye. Memilih Cinta Laura Kiel sebagai duta sosial dan keberlanjutan adalah keputusan yang bijak. Cinta Laura memiliki pengaruh besar di kalangan generasi muda sehingga memberikan otoritas dan daya tarik pada kampanye ini. Pesan positif. Kampanye ini berhasil menyampaikan pesan positif tentang pemahaman diri dan kepercayaan diri yang relevan dan berharga terutama bagi kalangan anak muda yang mungkin mengalami krisis identitas dan isu kepercayaan diri. Kolaborasi dengan Cinta Laura. Kolaborasi dengan brand ambassador ini memperkuat norma sosial positif yang mendukung pemahaman diri dan kepercayaan diri. Hal ini dapat memengaruhi orang-orang untuk mengikuti jejaknya. Potensi kegagalan. Keterbatasan penyebaran pesan. Kampanye ini tampaknya lebih terpusat pada promosi di media sosial dan acara peluncuran. Potensi kegagalan terletak pada penyebaran pesan yang mungkin tidak mencapai halayak yang lebih luas. Penting untuk mempertimbangkan berbagai saluran komunikasi yang lebih luas juga. Pengukuran dan evaluasi dampak. Kesuksesan sejati kampanye ini perlu diukur dan dievaluasi dengan baik. Jika Forecoffee tidak memiliki metrik yang jelas untuk mengukur dampak kampanye ini, maka akan cukup sulit untuk menentukan apakah kampanye ini benar-benar berhasil dalam mencapai tujuan pemahaman diri dan juga peningkatan self-esteem ataupun kepercayaan diri. Keterkaitan dengan produk. Kampanye ini tampaknya lebih fokus pada pesan sosial daripada produk kopi itu sendiri. Ini bisa jadi potensi kegagalan jika konsumen tidak melihat adanya hubungan yang kuat antara pesan kampanye dan produk yang ditawarkan oleh Forecoffee. Jadi penting untuk memastikan keterkaitan yang jelas antara pesan sosial dan merek atau produk. Saran untuk meningkatkan efektivitas kampanye For Essential You atau Cintai Diri Sendiri dari Forecoffee. Evaluasi dampak. Forecoffee perlu melakukan evaluasi dampak yang komprehensif terkait kampanye ini terhadap kepercayaan diri anak muda. Ini dapat melibatkan survei dan penelitian untuk mengukur perubahan sikap dan keyakinan normatif setelah kampanye. Sehingga dengan data yang akurat, mereka dapat mengukur keberhasilan kampanye dengan lebih baik dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Kontinuitas kampanye. Penting untuk mempertimbangkan agar kampanye ini bukan hanya inisiatif satu kali atau one hit, tetapi memiliki kelanjutan. Ini bisa mencakup program-program mendukung, seminar, sumber daya online lain yang berkelanjutan untuk anak muda yang ingin meningkatkan kepercayaan diri mereka. Keterlibatan komunitas. Melibatkan komunitas dalam kampanye tentu akan memudahkan Forecoffee untuk menjangkau dan juga memaintain kampanye yang telah mereka lakukan. Kemitraan dengan lembaga pendidikan. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan adalah ide yang sangat baik, di mana ini dapat membantu dengan menyebarkan pesan dan program ke lebih banyak anak muda. Dan selain itu, bekerja sama dengan lembaga pendidikan dapat memperluas jangkauan kampanye ke sejumlah besar siswa dan juga mahasiswa. Pemaparan selanjutnya atau yang kedua adalah teori interaksi simbolik dengan menganalisa proses pembentukan identitas atau konsep diri seseorang di media sosial, dan saya meneliti Cinta Laura. Namun sebelumnya, saya sedikit menjelaskan bahwa teori interaksi simbolik adalah pendekatan yang memungkinkan kita untuk memahami bagaimana individu membentuk identitas dan konsep diri mereka melalui interaksi sosial dan komunikasi simbolik. Dalam konteks ini, saya mengeksplorasi bagaimana seorang tokoh terkenal, Cinta Laura, telah menggunakan konsep-konsep kunci dalam teori ini untuk membangun citra dan identitas di dunia digital. Dalam konteks teori interaksi simbolik, proses pembentukan identitas atau konsep diri seseorang di media sosial dapat dianalisa sebagai berikut. Looking Glass Self.
Teori ini menyatakan bahwa individu membentuk identitas mereka berdasarkan bagaimana mereka percaya orang lain memandang mereka. Dalam konteks Cinta Laura, ia mungkin membentuk konsep dirinya dengan mempertimbangkan bagaimana pengikutnya di media sosial memandangnya. Misalkan ketika ia menjadi duta pariwisata Bali Utara, ia mungkin mempertimbangkan bagaimana pandangan orang tentangnya akan meningkat karena perannya dalam mempromosikan wisata di daerah tersebut. Generalize others. Ini merujuk pada pandangan sosial umum tentang perilaku yang diterima dalam masyarakat. Dalam hal ini, Cinta Laura mungkin berusaha untuk memenuhi harapan masyarakat tentang perilaku yang sesuai dengan menjadi seorang duta pariwisata, seorang pendukung kampanye sosial, ataupun hal-hal lainnya. Significant others. Cinta Laura mungkin memiliki individu yang menjadi signifikan dalam pembentukan identitasnya. Misalkan ketika ia mendukung kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak dengan menjadi duta anti kekerasan. Ia mungkin mendengarkan dan mempengaruhi pandangan kelompok yang diajarinya. Self-fulfilling prophecy. Ketika Cinta Laura mengambil peran sebagai pendukung kampanye harga diri dan juga self-esteem, ia mungkin menciptakan ekspektasi bahwa individu dapat meningkatkan self-esteem mereka. Dan dengan begitu, ia mungkin menciptakan situasi di mana orang benar-benar mulai meningkatkan self-esteem mereka sendiri. Pygmalion Effect. Jika Cinta Laura memiliki harapan tinggi terhadap generasi muda dalam kampanye sama-sama belajar, maka hal ini dapat mempengaruhi motivasi mereka untuk belajar dan mencapai daya saing yang lebih baik. Impression Management. Cinta Laura mungkin secara sadar mengelola citra dan kesan yang ia proyeksikan melalui media sosialnya. Misalkan, ia mungkin berusaha untuk selalu terlihat sebagai seorang yang peduli terhadap isu-isu sosial dan juga budaya-budaya di Indonesia. Frontstage and Backstage. Cinta Laura tampil di media sosial dan dalam peran publiknya ketika ia menjadi duta pariwisata atau berbicara di kampanye-kampanye. Di backstage, ia mungkin terlibat dalam persiapan dan perencanaan untuk tampil di front stage. Role taking. Cinta Laura mengambil berbagai peran seperti duta pariwisata, pendukung kampanye sosial, dan aktivis anti kekerasan. Ini mempengaruhi bagaimana ia memandang dirinya sendiri dan bagaimana orang lain memandangnya. Dramaturgical Analysis. Cinta Laura dapat dilihat sebagai seorang aktor yang tampil di panggung media sosial dan ia memiliki peran yang berbeda dalam setiap kampanye atau kegiatan sosial yang ia dukung. Selanjutnya adalah Symbolic Interaction. Dalam proses ini, simbol-simbol seperti kampanye-kampanye sosial, peran-peran yang diambil, dan budaya Indonesia menjadi alat yang digunakan Cinta Laura untuk membangun identitasnya di media sosial. Dan demikian pemaparan saya untuk dua hal. Yang pertama adalah evaluasi terhadap kampanye sosial menggunakan teori offline behavior. Dan yang kedua adalah teori interaksi simbolik dengan menganalisa proses pembentukan identitas atau konsep diri seseorang di media sosial. Akhir kata, saya Fernando mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wahyu Tama dan juga rekan-rekan netizen yang menyaksikan tayangan ini. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya Fernando pamit undur diri. Terima kasih.